Sebetulnya UMKM itu adalah the best solution of kepepet nih. Dalam artian sudah pernah kerja di mana-mana, kemudian ternyata coba dulu tahun 2008. Kalau waktu menurut saya 24 jam selamanya cukup. Pesan saya adalah libatkanlah Tuhan di dalamnya, apapun agama dan kepercayaannya, sehingga nanti akan dimudahkan, dilancarkan. Halo sahabat tokoh, berjumpa lagi dengan saya Ngurah Budi dalam segmen Dengerin Tokoh. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Semoga tetap sehat, semangat untuk mengikuti perkembangan tokoh, anak tokoh, inspirasi wanita dan keluarga. Kali ini kita akan ngobrol tentang perkembangan UMKM dan bagaimana kiprah seorang wanita yang bisa menginspirasi kita yang tugasnya untuk mendampingi UMKM. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol dengan Ibu Dr. Ana Agung Sri Mahyuni, SEMAGB. Swastiastu, Bu. Iya, swastiastu, Beli Ngurah, swastiastu juga sahabat tokoh. Gimana? Sehat kabarnya? Astungkara sehat. Dengan warna ungu dan warna pink. Warna favorit saya ungu. Oh, favoritnya ungu ya? Oke, Bu. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan sahabat tokoh untuk selalu like, comment, subscribe channel Cyber Tokoh. Bu Gung, cerita tentang UMKM, mungkin bisa cerita bagaimana Bu Gung bisa nyemplung ke dunia UMKM? Sebetulnya UMKM itu adalah the best solution of kepepet nih. Dalam artian sudah pernah kerja di mana-mana, kemudian ternyata coba dulu tahun 2008, awalnya ikut seminar, katanya ada peluang yang bisa menghasilkan penghasilan setiap hari. Oh, kan asik banget kalau ibu-ibu punya uang setiap hari ya. Nah, dari sana kemudian saya ikut seminarnya berdua waktu itu sama suami. Kemudian selesai seminar dapatlah saya di sana peluang untuk memulai usaha budidaya jamur. Yang pertama saya budidayakan adalah jamur tiram di kampung. Nah, kenapa di kampung? Karena pada waktu itu ingin menengok orang tua setiap hari, tapi kalau kita sudah punya keluarga, kemudian dengan beda kabupaten kan biaya, ya. Tapi kalau sudah bisnisnya kita bikin di rumah orang tua, otomatis nengok pun malah justru dapat uang kan gitu, ya. Apalagi setiap hari. Nah, dari situ saya mulai mengembangkan usaha jamur, ada suka dukanya juga, di mana pada waktu 2008 belum seperti sekarang media sosial. Kemudian juga belum ada channel-channel yang bisa kita untuk belajar. Kalaupun kita belajar mengakses dengan internet itu berbayar mahal, ya. Terus dari sana saya mulai belajar untuk menanam, namun dalam perjalanan belum tahu bagaimana caranya mengatasi hama, penyakit dan sebagainya. Sampai terus pada saat galungan kita kesusahan panen. Kalau zaman dulu 2008 itu orang belum banyak yang vegan, artinya belum tahu bagaimana cara mengolah jamur. Nah, pada waktu itu saya mengalami kesulitan, di mana kesulitan itu pada waktu hari raya kita susah pasarkan. Akhirnya 50-60 kilo karena setiap hari panen, yang dapat Mas Bambang, alias ngentungan ke Bambangnya gitu. Akhirnya terbuang? Terbuang, nggak bisa ngolah. Nah, dari sana kemudian saya baru belajar ngolah. Dalam perjalanan kok kayaknya pengolahan itu cukup bagus karena bisa tahan lama. Misalnya kita bikin keripik, bakso itu kan bisa tahan lama. Nah, dari sana kemudian saya sekolah. Habis bisa ngolah bukannya pasarin jamur, enggak, kuliah lagi. Kuliah lagi itu? Iya, kuliah lagi. Jamuran? Agribisnis, tentang jamur gitu. Kemudian setelah tamat S2 kok pengen lagi kuliah gitu. Jadi saya ngambil lagi S3-nya khusus meneliti tentang jamur. Jadi kalau di Bali ditanya mungkin pakar jamurnya, dokter jamurnya ya saya. Jadi dari sebang jamurnya udah saya pelajari dan amati. Jadi di awal itu sebenarnya trial and error Bu Gung? Iya, trial error. Awalnya itu karena saya sempat bekerja di salah satu perusahaan swasta, kemudian sakit, putus penghasilan. Jadi ketika putus penghasilan kita nggak bisa punya uang. Tapi kalau bisnis ketika kita sakit, ada karyawan yang mengerjakan, ada suami, dibantu anak, tetap bisa jalan. Seperti sekarang pun juga saya ngoceh di tokoh, tapi bisnis saya ada yang mengerjakan. Jadi itu sahabat tokoh. Jadi mulai dari trial and error, artinya Bu Gung bisa menjadi seorang pengusaha jamur. Tapi tidak jamuran Bu ya? Jangan sampai jamur ke badan. Ya, jangan pindah ke badan. Kemudian dari pengusaha akhirnya bisa menjadi pendampingnya, itu gimana ceritanya lagi? Karena kita praktisi, otomatis juga dilirik sama beberapa lembaga, termasuk juga di Udayana, itu melalui rekrutmen publik sih. Jadi bukan karena ada kedekatan dengan rektor, tidak. Transparan. Ya, transparan. Jadi rekrutmen publik dari sekitar 1.100 yang ikut melamar, jadi saya lolos sebagai pendamping, di mana tugasnya adalah mendampingi UMKM yang merupakan alumni dari Udayana, kemudian yang merupakan juga dosen. Jadi tugasnya mendampingi dosen juga, karena selama ini kan penelitian dosen itu biasanya begitu mereka selesai penelitian langsung nyangklek di perpustakaan.
Tapi dengan tanpa diaplikasikan. Jadi kalau sekarang dengan adanya pendampingan di inkubator bisnis, alumni-alumni yang sudah mulai berwirausaha, kemudian dosen yang melakukan riset, hasil-hasilnya itu dijadikan produk komersil yang memang siap dipasarkan. Nah, selama mendampingi itu suka dukanya gimana? Suka dukanya kan UKM itu kebanyakan mereka bukan cita-cita. Kepepet juga, yang baik itu dosen cari penghasilan tambahan, kemudian mahasiswa yang nganggur nggak dapat kerjaan, jadi UKM. UKM kan awalnya usaha kecil melarat ini. Kemudian UKM juga usaha kurang modal. Jadi banyak singkatan. Jadi bagaimana caranya saya mendampingi itu mengajak mereka untuk bersemangat, kemudian membukakan akses pemasaran dengan mengadakan bisnis matching, kemudian bisnis pitching juga dengan pasar swalayan, toko modern, toko oleh-oleh, kemudian juga dengan akses perbankan. Kemudian yang juga mereka punya permasalahan dengan perbankan, yang istilahnya seal OJK-nya nggak bagus, kita juga dampingi mereka cara membuat proposal sehingga bisa menemukan investor yang bisa menanamkan modalnya untuk bisnis. Berarti karena kan nggak selamanya. Mereka didampingi? Ya, didampingi. Dari mulai ngurus perizinannya, kemudian sampai kalau di produk pangan itu biasanya agak banyak. Mulai dari perizinan, PIRT, kemudian yang meningkat dikit sampai dengan BPOM, kemudian pelatihan kemasan, dan yang terakhir adalah digital marketing. Berarti semua dapat pendampingan. Ada modulnya itu. Ada modulnya. Cuman kita nggak berikan berupa dana, tapi akses. Oh, dalam bentuk paketan. Akses pemasaran, kemudian kita juga ada akses ke perbankan. Kalau misalnya mereka tidak bankable, ada CSR atau dari PKBL dan lain sebagainya. Jadi kita ajarin juga bagaimana menjadi pengrajin proposal. Biasanya pengrajin itu kan untuk handicraft ya, ini bagaimana kita membuat proposal yang benar-benar wow sehingga investor itu tertarik untuk menanamkan modalnya di usaha kecil kita. Dengan juga berarti ya? Ya betul, bagaimana pendahuluannya, kata pengantarnya sampai dengan kesimpulannya itu benar-benar harus menjadi wow gitu ya. Jadi Bu Agung ini selain pakar jamu, ternyata juga pakar proposal yang sangat wow. Jadi dengan proposal itu UMKM malah terbantu tidak minjem ya. Kalau melalui bank itu kan harus dikembalikan, tapi kalau melalui CSR atau proposal hibah atau menarik investor itu justru nggak dibalikin. Ya, jadi nanti harapannya dari UKM usaha kurang modal atau usaha kecil melarat, pada akhirnya setelah mengalami pendampingan sudah ada yang melangkahi saya, mereka sudah menjadi usaha kecil miliaran, sudah menjadi usaha kecil, wow ya, sudah meningkat menjadi usaha kecil mendunia dan sudah ada yang ekspor per kontainer seperti itu. Jadi gurunya dilewatin gitu. Guru yang berhasil adalah guru yang berhasil dilalui oleh muridnya. Jadi Bu Gung dalam tahap berhasil. Kebanggaannya jadi sana. Bangga ya. Ya. Kembali kalau cerita tentang UMKM khusus untuk UMKM wanita seperti apa gambarnya? Sebagian besar wanita, karena bagaimanapun juga Menteri Keuangan dikeluargakan wanita. Jadi saya melalui kesempatan ini ingin mengajak para wanita, para perempuan di Bali dan Indonesia, mungkin di dunia, agar menjadi perempuan yang mandiri. Bukan berarti kita nggak butuh laki-laki ya. Jadi mandiri itu dalam artian mandiri finansial, kita harus menjaga wajah, jaga body, jaga penghasilan. Ternyata Bu Agung ini penuh dengan singkatan ya. Penuh dengan singkatan. Ya, jadi kalau sudah kita menjadi perempuan yang mandiri, bagaimanapun juga kita nanti dalam perjalanan ketika sudah berumah tangga, tidak bisa dipungkiri bahwa laki-laki atau suami itu adalah titipan. Dalam artian kalau tidak diambil oleh yang maha kuasa, diambil oleh perempuan lain ya. Jadi kita harus memiliki kekuatan finansial seperti itu, jadi harus mandiri. Alangkah bagusnya kalau kita bisa berpenghasilan berdua, kemudian nanti kalau sudah berpenghasilan berdua otomatis kan suami tidak terlalu capek. Kalau tidak terlalu capek kan tidak sakit ya. Jadi meninggalnya lebih lama. Itu poin banget ya. Masuk akal itu. Nah ini dari perempuan itu ternyata banyak yang menekuni UMKM. Dari yang saya dampingi di Udayana maupun di luar Udayana itu 98% hampir. Dengan berbagai jenis? Dengan berbagai jenis usaha. Tapi yang paling banyak produk pangan, karena produk pangan itu kan modalnya relatif kecil. UKM itu benar ya? Ya, UKM. Kecil modal ya? Kecil modal, usaha kecil modal. Ketika mereka sudah punya modal, Gung dampingi, pasti ada kendala dong. Ketika sahabat toko pasti tahu kalau dalam berusaha pasti ada kendala, mungkin bisa. Ya tadi kan saya sudah ceritakan bagus-bagusnya aja, jelek-jeleknya ada. Susahnya adalah yang pertama, kalau produk kita di Bali Astungkare,
dari segi kualitas tidak terkalahkan, tetapi kontinuitasnya yang kurang. Sering sekali adat makadat-kadat gitu ya, mengayah banjar, kemudian udah lani pura tidak produksi. Harus stop produksi. Terus stop produksi, Libur. libur. Makanya saya sarankan sih, karena kita di Bali istilahnya open terhadap pendatang, jadi staf karyawan saya pun juga ada yang agama Hindu, ada yang agama Kristen, ada yang Islam. Jadi kecuali nyepi aja liburnya. Jadi perputaran perputaran produksi tetap bisa jalan. Jadi tidak ada alasan dengan mereka beragama, berhari raya, karena bagaimanapun juga kita Indonesia, tetap kita budaya hari raya itu tetap kita berikan. Makanya dengan rollingan karyawan dari berbagai etnis itu menyebabkan kita tetap jalan. Ya. Terus kemudian pengaturan manajemen keuangan juga sering menjadi masalah. Karena usaha kecil itu mereka belum membedakan antara pembukuan perusahaan dengan pembukuan keluarga. Campur uangnya. Uangnya jadi satu. Ya, meskipun pada awalnya sih memang uang itu jadi satu, tetapi perinciannya berbeda. Kalau misalnya kita nyilih lu berjep biasanya kelanggan maya SPP gitu ya, atau kelanggan menjenukan, angin merainan, catatannya ada. Nanti begitu nanti dapat penjualan dikembalikan ke sana gitu ya. Ingat sahabat apa? Kalau udah urusan keuangan harus ketat ya. Ya harus ketat. Harus disiplin. Kalau memang pinjam, ingat kembalikan. Oke. Kemudian tadi itu kendala. Sekarang bisa kasih tips buat perempuan yang belum masuk ke UMKM atau masih kelan-kelan. Nah, mungkin bisa kasih tips. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa perempuan itu harus mandiri, suami itu adalah titipan. Jadi bagaimanapun juga perempuan harus memiliki penghasilan. Karena apa? Karena perempuan itu butuh banyak biaya. Perempuan itu harus cantik setiap saat. Dan untuk biaya cantik, skincare tidak ditanggung BPJS. Jadi harus punya uang sendiri, harus berpenghasilan. Tidak masalah sedikit atau banyak, yang penting tidak nol. Karena kalau sudah ada penghasilan, baik itu Rp10.000 atau Rp100.000 atau mungkin 1 miliar ya, setengkara, tetap berpenghasilan. Ya, jadi meskipun saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa memang suami sebagai pencari nafkah keluarga ya, tapi kita perempuan harus berpenghasilan. Nanti itu pesan untuk kaum perempuan, tekunilah usaha sehingga punya penghasilan. Dan satu lagi Bu Gong, bisa kasih tip gimana mengatur waktu antara tadi Bu Gong sempat kuliah S3, kemudian punya usaha, ngurus keluarga, nah itu kan agak multi talenta, ya, jadi gimana ngaturnya? Kalau waktu menurut saya 24 jam selamanya cukup. Nggak kurang kan? Nggak kurang, orang Jokowi aja bisa kok. Jadi yang penting bagaimana kita mengatur, memanajemennya. Kalau saya membiasakan diri dengan bangun pagi, saya bangun pagi jam 3:30 pagi. Jadi setelah bangun pagi saya bikin air panas, kemudian saya mandi, kemudian saya menghadap Tuhan dulu. Ya, jadi setelah kita menghadap Tuhan, otomatis apapun kegiatan yang kita lakukan nanti akan ditunjukkan arahnya. Jadi baik itu bisnis, keluarga, kemudian karir, apapun. Jadi pesan saya adalah libatkanlah Tuhan di dalamnya, apapun agama dan kepercayaannya, sehingga nanti akan dimudahkan, dilancarkan. Kita tidak bisa merancang apakah sekian menit lagi kita masih hidup, kita nggak tahu, tetapi kalau sudah campur tangan Tuhan, astungkara, dilancarkan. Seperti itu. Selama ini sepengalaman Bu, artinya semua sudah dilancarkan? Astungkara dilancarkan, karena sebelum melakukan aktivitas apapun, saya ketika bangun pagi, saya menghadap Tuhan dulu. Jadi beliau yang ngatur waktu saya, jadi beliau yang memanajemen sebentar harus kemana, setelah ini kemana, seperti itu. Oke, sahabat tokoh, demikian tadi obrolan saya dengan Bu Gung Diah. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan tetap ikuti tokoh, sumber inspirasi wanita dan keluarga. Salam. Saatnya wanita berkiprah, hak wanita bangkit berdaya.